Iya, kembali lagi di channel gua Nomo TV. Hari ini gue ingin memberikan pendapat atas pertanyaan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pendapat gue ini bisa kalian nilai baik-baik dan juga bisa kalian terima baik-baik. Kita langsung aja, check it out. Di konten kali ini, di video ini gue ingin memberikan sesuatu pendapat ya, karena ada beberapa teman gue nanya ke gue gimana sih rasanya menjadi ya konten kreator atau youtuber atau apalah segala macam. Sebenarnya gue ngerasa bukan youtuber sih, cuma gue merasa kayak gue itu cuma manusia biasa yang bisa memberikan pendapat ataupun apa ya, berbagi kesenangan aja sih, hiburan. Terus masalah di YouTube ini, gue kan masih pemula nih, jadi ada beberapa teman yang sudah nanya langsung, akan gue bilang mungkin bisa di Instagram gue atau apa, tapi ada beberapa teman yang nanya langsung gimana rasanya menjadi YouTube pemula, karena saat ini lagi ada training atau gue nggak tahu gue deh, tapi lagi viral lah di Instagram, di Facebook, di Twitter, sama di YouTube sendiri, yaitu YouTuber lama, konten kreator lama, sekitar sudah lebih dari 9 tahun berkecimpung di YouTube. Ya, dari asal mereka viral yang katanya cabut dari YouTube lalu meninggalkan YouTube. Nah, temen gue nanya, sedangkan gue kan baru gabung ke YouTube, jadi mereka berikan pertanyaan buat gue. Nah, jadi pertanyaan mereka yang sering gue dengar beberapa hari ini adalah, lu nggak takut kalau gagal di YouTube? Nah, itu pertanyaan pertama kan. Lu nggak takut gagal di YouTube karena ada beberapa faktor yang bisa membuat YouTube sendiri atau lu sendiri agak berat menjadi content creator, kata dia. Terus di video ini gue ingin jawab adalah, kenapa gue harus takut? Karena ini salah satu kesempatan gue juga bisa menggunakan YouTube, bisa apa namanya, mempelajari YouTube. Gue senang, sebenarnya senang banget kalau memang nanti gagal seperti itu, bukan kesuksesan gue di YouTube, tapi minimal gue udah mencoba YouTube, udah melakukan ya sesuatu pekerjaan di YouTube dengan senang hati, dengan hobi tanpa ada paksaan dari orang-orang. Pokoknya gue seneng aja gitu loh. Setelah gue lihat konten kreator lainnya, gue pengen juga gitu, karena ada dari hati juga. Nah, itu adalah yang membuat gue semangat di YouTube, karena nanti resikonya gagal ya itu urusan belakangan. Nggak mikir gue buat gagal, ntar nggak ini, ntar apa. Pokoknya gue optimis, apapun nanti hasilnya gue akan terus coba YouTube, akan terus memberikan yang terbaik buat YouTube, dan gue akan terus belajar buat subscriber, buat penonton. Gue akan terus belajar ya. Contohnya mulai kemarin gue yang bikin nama channel ribet, sekarang udah ganti. Jadi ini buat gue jawab pertanyaan teman-teman agar kalian tahu gimana nanti gue kedepannya gitu loh. Nah, terus ada lagi teman yang nanya, kan YouTube biayanya mahal kalau kita bikin konten kata dia kan. Terus sedangkan lu belum dapat apa-apa dari, kan ini hobi. Gue aja kalau main futsal nyewa lapangan pasti bayar, gue aja yang nyewa lapangan atau apa yang main tangkis pasti bayar, tempat-tempat hiburan lain pasti bayar. Nah, di YouTube sendiri biayanya adalah kuota internet. Kalau misalnya mau ngupload, nah, caranya gimana ya? Gue jujur nih, untuk sementara waktu, karena video-video gue di atas 10 menit itu rata-rata 3 giga. Gue punya temen, gue minta tolong sama temen ya, ataupun tempat lain yang ada wifi nya ya, terus sementara waktu kalau nggak dapet apa-apa ya gue cuma ngupload melalui wifi teman gitu loh. Ya nggak masalah sih, dibilang kere, dibilang nggak punya duit, emang asal mulanya gue bikin YouTube itu nggak pakai duit gitu loh. Jadi ngapain bilang gue pakai modal segala macam, tak rugi gitu loh. Tergantung lo ngevlognya apa dulu, terus ngeluarin biaya apa dulu, atau buat konten apa dulu membutuhkan biaya gitu. Jadi gue dari awal sampai sekarang ini ya ngeluarin duit cuma di transport atau makan sehari-hari lah. Jadi gue makan kemana, gue jalan kemana, itu adalah pengeluaran gue. Nah,
Tapi kalau buat bikin kayak project konten besar-besaran ataupun apa segala macam, gue belum ada. Jadi belum pernah ngeluarin biaya atau modal segala macam tentang membuat konten, santai aja. Jadi masalah duit belum masalah sampai saat ini sih. Nah, terus ada lagi pertanyaan, nanti lu takut gak sih kalau di komen netizen yang tau gue kan secara langsung banyak ya, kalau lo udah bercemplung di YouTube, udah berbicara tentang YouTube, lo pasti akan di komen netizen, lo pasti akan pandang netizen. Kalau mereka nggak suka dengan konten lo, mereka tidak suka dengan kegiatan lo, pasti di komen. Nah, jadi gimana caranya lo minimal punya konten positif, punya konten yang berfaedah, dan termasuk gue nih, kayak gue selalu berpikir konten yang positif dan disukai teman-teman, tapi kadang sulit. Ada beberapa netizen yang keinginan dia sendiri yang dia harus lakukan, kita lakukan, tapi tidak sesuai gitu. Mana dia komennya negatif, itu membuat beberapa konten kreator yang akan di komen netizen. Gue sih sama sekali nggak peduli kalau netizen yang komen gue ingin menjatuhkan gue. Sampai sekarang gue nggak peduli. Yang gue peduli adalah komentar orang yang mendukung gue di channel ini, yang komen gue sampai sekarang untuk membuat channel ini lebih bagus lagi, apapun itu. Entah dari kemarin ada yang bilang backsoundnya kurang bagus, suaranya kurang bagus, terus cara ngomongnya kurang bagus, segala macam, itu akan gue pelajari. Karena gue bukan public figure, gue bukan musisi, gue bukan seniman, gue bukan yang apa, gue cuma orang biasa yang ingin ikut nimbrung di YouTube, ingin memiliki juga konten-konten, tapi resikonya adalah gue pasti kalah relatif sama orang. Minimal gue bisa belajar terus menerus untuk bisa lebih maju lagi, itu paling penting. Gue cuma orang biasa, orang yang gak punya apa-apa di YouTube, basicnya apa, tapi yang gabung ya. Kunci pertama adalah mau kerja, mau belajar, menerima pendapat, sama terbuka buat orang. Jadi biar banyak orang yang support channel gue. Sampai saat ini ada beberapa orang yang sudah support channel gue, dan gue sangat bersyukur banget ketika channel kita ingin sukses, dan ketika kita ingin berbagi bersama. Apa salahnya konten creator giveaway? Apa salahnya konten kreator berbagi hasil pendapatan dia dibagikan? Nah, itu yang kemarin ada masalah tentang giveaway. Kalau menurut gue ya, apakah itu salah? Kalau memang salah, kenapa dari awal sampai saat ini YouTube tidak membuat peraturan konten kreator dilarang giveaway kepada subscribernya? Ya enggak, itu peraturannya. Tapi itu nggak masalah kan? YouTube sendiri tidak mempermasalahkan giveaway kepada subscriber. Nah, jadi mungkin kalau penilaian gua, seorang konten kreator giveaway kepada subscribernya itu adalah salah satu rasa bangganya dia mendapatkan pendukungan dari penontonnya, dan dia berbagi bersama, kalau menurut gua ya. Nah, kalau ada menurut kalian yang berbeda lagi, silahkan komen di bawah. Oke. Terus ada lagi temen yang nanya, emang artis salah lah masuk YouTube? Apa dia harus di TV aja? Nanya ke gua di sini posisi bukan artis, bukan YouTube, bukan YouTuber gitu loh, bukan apa-apa. Cuma gue berkomentar atau memberikan pendapat itu melalui sebagai gue hak asasi manusia ya, karena peraturan di YouTube sendiri juga tidak ada mengatakan bahwa kalau artis-artis hebat, selebriti hebat yang sudah berkecimpung di televisi tidak boleh menimbrung di YouTube gitu. Itu tidak ada peraturan sama sekali, tidak ada larangan. Jadi kalau dari jawaban gua adalah siapapun di YouTube berhak, asalkan memberikan konten positif, hiburan, nilai positif dan lain-lain. Jadi jangan salah sangka karena artis sudah bisa di televisi, udah memiliki job di televisi atau kegiatan di televisi, udah kerjanya, so apa ya, ya nggak boleh gitu tuh. Lucu sih, menurut gue lucu. Intinya sampai saat ini adalah ketika YouTube
memberikan kesempatan untuk kita semua, untuk orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini, nggak masalah sih menurut gua kalau kita saling berkecimpung di YouTube. Yang penting memberikan nilai-nilai yang baik untuk kita semua, penonton, subscriber, dan juga ya teman konten kreator ataupun yang lain-lain, ya nggak ada masalah sama sekali menurut gua. Gue sih sebenarnya nanya jauh kayak gini grogi ya. Gue di sini sampai saat ini berharap juga sih semua konten kreator sampai sekarang jangan menyerah, coba ikuti sistem YouTube yang baru. Gue tahu teman-teman semua memiliki karya masing-masing ya. Yuk kita nimbrung di YouTube ini, selalu support memberikan yang terbaik. Tapi dari semua ini gue sebagai konten kreator pemula, walaupun belum diakui banyak orang, baru diakui keluarga gue doang, nggak masalah. dari awalnya dari keluarga, teman, sampai ke orang-orang banyak nantinya. Jadi gue masih bersyukur sampai saat ini, hingga kedepannya nanti apapun yang terjadi, gue akan terus bekerja, gue akan terus memberikan yang terbaik di YouTube juga, akan berusaha belajar lebih baik lagi, karena tanpa belajar lo nggak bakalan bisa menjadi apa-apa di YouTube. Nah terakhir nih, ini bukan pertanyaan dari teman-teman, dari gue sendiri. Masalah bisnis gitu, apa salahnya ya kalau kita di YouTube itu mendapatkan uang, kita bikin video ditonton banyak orang, itu namanya kan bisnis ya. Sama halnya kayak logikanya gini, kita bikin video orang tonton, nanti kita bikin video orang beli gitu loh, berarti itu kan bisnis ya. Terus di YouTube sendiri tidak melakukan ataupun aturan, nah, pokoknya udah ada di YouTube itu ada peraturan yang harus kita ikuti, harus yang ikuti, ada yang dilarang. Nah itu yang kita harus patuhi selama kita menjadi konten kreator gitu. Yang pertama nggak boleh melakukan copyright, terus isu sara, terus apa lagi ya, backsoundnya copyright gitulah segala macem. Udah pasti kalau konten kreator udah daftar YouTube, udah baca aturannya, udah pasti tahu semua. Dan YouTube nggak memberikan kayak jual beli barang-barang yang terlarang segala macam gitu loh, karena YouTube berikan adalah tempat kayak berkomentar, berpendapat, memberikan hiburan, berbagi cerita. Itu adalah tujuan YouTube. Jadi YouTube sampai saat ini memberikan lapangan kerja juga buat teman-teman yang kayak teman gue yang sudah mendapatkan Google AdSense. Itu jadi pekerjaan menurut mereka, menurut gue juga, karena kita mau bekerja membuat video, kita upload, lalu per bulannya dapat dari YouTube pendapatan, ya itu adalah pekerjaan. Jadi ini YouTube adalah salah satu lowongan kerja. Nah segitu aja yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Jika ada salah kata ataupun segala ucap, gue bukan orang paling benar, gue bukan orang yang paling oke lah di semua orang, tetapi minimal gue memberikan komentar ataupun pendapat gue, dan juga tidak berkesimpang siur dari aturan YouTube. Mudah-mudahan teman-teman konten kreator yang lainnya juga yang terlebih pemula terus semangat, terus berbagi cerita, berikan video-video yang terbaik, hiburan terbaik, ataupun pengalaman terbaik lah, berbagi bersama buat kita semua yang sudah berkecimpung di YouTube, dan juga penonton ataupun subscriber yang sudah mendukung channel kita masing-masing. Mudah-mudahan di konten ini juga gue bisa bekerja lebih baik lagi, bisa memberikan cerita lebih baik lagi ataupun hiburan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton Gonomo TV. Jangan lupa sebelum akhir video ini di like, di komen, di subscribe, dan di share ya. Mudah-mudahan Gonomo TV bisa berkembang dan juga bisa berbagi cerita buat kalian semua. Bye.